Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tugas membuat video mata kuliah Sistem Keamanan Informasi, yaitu course CyberOps Associate Cisco Networking Academy Lab 26.1.7, yaitu dengan judul Snort and Firewall Rules. Pada lab ini, lab 26.1.7 ini kita akan membahas mengenai snort dan firewall rules. Di sini berikut ada topologinya. Di sini ada host-hostnya, ada host 1 hingga host 11. Di sini ada router, ISP router, router firewall, DMZ servers. Pada lab kali ini objektifnya yaitu ada 3 part. Part pertama yaitu preparing the virtual environment, menyiapkan virtual environment-nya. Lalu part 2 firewall and IDS logs. Lalu yang ketiga terminate and clear mainnet process. Untuk skenario pada lab ini, pada sebuah production network alerts ini di-generate oleh berbagai tipe device seperti security appliance, firewalls, IPS device, routers, switch, servers, dan lain-lain. Masalahnya tidak semua alerts dibuat secara equal. Contohnya alerts dibuat oleh server dan alerts dibuat oleh firewall akan berbeda dari konten dan format. Pada lab ini untuk mengenal firewall rules dan IDS signatures. Pada lab ini required resource-nya yaitu CyberOps Workstation Virtual Machine dan juga tentunya koneksi internet. Pada lab ini CyberOps VM-nya adalah sebuah kontainer untuk menghold mininet environment yang tertera di topologi. Instructions-nya, kita masuk ke instruksinya, yaitu part pertama menyiapkan virtual environment-nya. Kita sudah memulai ini. Virtual machine-nya. Di sini change the CyberOps workstation for bridge mode. Jika diperlukan, kita pilih machine, settings, network, under attached to, select bridge adapter, atau jika menggunakan WiFi, NAT adapter. Di sini NAT saja ya, tidak usah diubah. Klik OK karena saya memakai WiFi. Yang kedua, yang B, yaitu launch the CyberOps VM, open a terminal. Kita ketikkan sudo lab support files configure sdhcpsh. Kita masukkan passwordnya. IP configuration successful. Lalu selanjutnya menggunakan ifconfig command untuk memverifikasi CyberOps VM yang IP address-nya sekarang ada di local network. Kita ping ke www.cisco.com. Ping www.cisco.com. Kita ini Ctrl C. Kita masuk ke part 2 yaitu firewall and IDS logs. IDS ini adalah intrusion detection system. Firewalls dan intrusion detection system sering di-deploy untuk mengotomatisasi traffic, untuk mengotomatiskan monitoring traffic.
file IDS terdiri dari matching components and action components. Oke, kita masuk ke step 1 di part 2 ini. Kita masukkan sudo. Sudo lab support files scripts cyberops extended topo no fw.py. Oke, kita sekarang masuk ke mininet prom. Dari mininet prom kita akan membuka shell R1 atau root 1 router. Oke, kita extern R1. Oke, ini sudah muncul ya node R1 ini. Di sini ada pertanyaan, R1 shell opens in a terminal window with black text and white background. Oke, what user is logged into that shell? What is the indicator of this? Kita jawab ya. Kita jawab di sini root user. Root user ya, di sini root. Dan juga indikatornya adalah ini ya, tanda pagar. Kita warnakan merah. Indicator. Baik. Kita lanjut ke yang C. From R1 shell start the Linux based IDS node. Oke, kita masukkan sini lab support.files. Kita start snort-nya sh. Cukup panjang. Initialization complete. Oke. Di sini kita buka, selanjutnya buka H5 dan H10. Extern H5 dan extern Oke, ini terbuka adalah node H5 dan H10. Selanjutnya pada H10 kita jalankan mal self server. Oke. Lab support files scripts, kita masukkan, kita jalankan mal server start.sh.
Di sini tulisannya no. Oh, ada kesalahan ketik ya. Di sini supportnya. Oke, hanya sedikit kelebihan ketikan tadi. Pada H10 use net start with -tunpa options untuk memverifikasi web servernya berjalan. Oke, kita ketikkan net start strip tunpa. Oke, active internet connections. Di sini TCP 6666 listen nginx master. Oke, bisa dilihat web server nginx is running and listening to connection on port TCP 6666. Oke, lalu kita pada R1 terminal window. To enter more commands, open another R1 terminal window. Kita buka R1 lagi ya. Xterm R1. Oke. Di terminal tab R1 yang baru kita masukkan varlog snort alert. Tail strip f varlog snort alert. Because no alerts were yet recorded, karena belum ada alerts yang terekam, lognya seharusnya kosong ya, ini kosong. Oke, sekarang dari H5 kita masuk ke H5. Nah, ini H5. Kita download file di H5 nih. Oke. wget 209. Kita download file exe. Oke. Save deh. Berarti sudah berhasil karena sudah tersimpan. Di sini ada pertanyaan, what port is used when communicating? Kita isi port 6666. What is the indicator? Ada indikator ini ya, titik 2 ini ya. Kita merahkan saja titik 2 indicator. Oke, ada pertanyaan selanjutnya, was the file completely downloaded? Yes. Did the IDS generate any alerts? Ada ya di sini, malicious server hit. Sini kita jawab yes. Oke, salah. Yes.
ada tulisan malicious server hit. Oke. Ini tadi ini ya, indikator titik 2, file berhasil di-download dan ada alerts, yaitu malicious server hit. Oke, kita lanjut ke step yang D. As the malicious file was transiting, R1 IDS node was able to inspect its payload. Oke. Based on the alert shown above, what was the source and destination IPv4 address? Source-nya ini ya, 235 dan 133. Oke, kita bisa di copy, kita ketikkan saja. Source IP-nya 209.165.200.235. Oke. Destination IP di situ 133 ya, 209.165.202.133. Oke. Selanjutnya, what was the source and destination port? Portnya itu ya, 53. Source port 5388. Destination port 6666. Okay. When did the download take place? Kita isi 1 Mei. 1 Mei jam 07.03.45 TC. Okay. What was the message recorded? Malicious server hit. Malicious server hit. Oke. Kita lanjut ya. On H5, pada H5 kita gunakan komando tcpdump. Kita masuk ke H5, tcpdump strip i H5 ethernet 0 strip w minda download.pcap lambang dan.
Perintah di atas menginstruksikan TCP/DIMM untuk mengcapture paket-paket pada interface H5 Ethernet 0 dan menyimpan capture dengan nama nimda download pcap. Simbol dan ini menginstruksikan shell untuk mengeksekut TCP/DIMM di background. Oke, kita press enter. Press enter beberapa kali untuk dapat kontrol kembali dari shell di saat TCP/DIMM masih running. Oke, jadi TCP/DIMM-nya tetap berjalan, tapi kita pencet enter di sini. Oke, kita lanjut ke step yang L. Now the TCP/DIMM is capturing, sedang mengcapture. Download malware-nya lagi. Oke, kita download malware-nya lagi. wget. Oke, kita enter. Oke, masih berhasil. Lalu kita yang M. Step yang M, stop the capture by bringing TCP/DIMM to foreground. Kita ketik FG. Oke, lalu kita ctrl-c. Di sini ada 70 paket capture. Oke, sekarang kita gunakan ls strip L. Sini terdapat file nimda download.pcap-nya. Oke. Lalu di sini ada pertanyaan lagi. How can this PCIP file be useful to security analyst? PCIP memang berguna ya untuk retrace atau menelusuri kembali network events atau kejadian di jaringan seperti komunikasi ke malicious endpoints. Jadi kita ketikkan di sini PCIP traces network events. Oke. Selanjutnya step kedua yaitu tuning firewall rules based on IDS-OLS. Di step pertama kita sudah memulai internet based malware server. Oke. Untuk mencegah semua user lain mencapai server tersebut, direkomendasikan untuk memblokir di edge firewall. Oke. Kita masuk ke instruksi yang A. Kita buka terminal R1 yang ketiga. Di sini kita extern R1 lagi. Kita buat window baru untuk R1, lalu kita menggunakan iptables command. Iptables strip L strip V. Chain input 0 packets 0 bytes, forward juga sama 0 packets 0 bytes, output bit. What chains are currently in use? Ini ya berarti chain input dan chain forward dan chain output. Oke, sini kita ketikkan input forward output. Oke,
Kita ke step yang C, yaitu untuk menjaga user computers from connecting to the malicious server. Oke, kita mencegah user terhubung ke malicious server yang teridentifikasi tadi. Oke, kita masukkan command iptables strip i forward strip p tcp strip p. Kita masukkan addressnya, di port 6666 drop. Kita lihat. Oke. Di sini i forward adalah menambahkan new rule di forward chain. Strip p tcp menspesifikasi TCP protokol, minus d dan addressnya menspesifikasi packet destinations. Strip di port 6666 menspesifikasi port destinasi, dan minus j drop untuk set the action untuk drop. Oke, langkah ke D yaitu use the iptables command again. Oke, kita lagi iptables strip L strip D lagi. V-nya kecil ya. Oke. Di forward sekarang ada ini ya, destination source. Oke. Sekarang di terminal H5 kita download filenya lagi. Oke, kita coba download lagi. Ini ya tadi ya. Oke, enter. Di sini yang ditampilkan di lab yaitu akan connecting terus dan akhirnya failed. Connecting, failed, terus retrying, begitu terus karena ini sudah diblokir, sudah tidak akan berhasil mendownload. Oke, kita enter ctrlc untuk cancel the download. Oke. Sekarang ada pertanyaan, was the download successful this time? No. Karena itu tadi ya, si firewall memblokir koneksi ke server malware tadi. Jadi no block by the firewall. Oke, sekarang what would be a more aggressive but also fair approach when blocking the offending server? Pendekatan yang lebih agresif yaitu kita blokir IP address di servernya. Jadi daripada kita menspesifikasi IP protokol dan portnya, kita langsung saja memblok si IP address dari si server. Karena dengan kita memblokir IP address si server, itu akan benar-benar menutup, akan benar-benar meng-cut akses ke server tersebut. Oke, jadi kita tulis saja di sini block the IP address of the server. Oke. Lalu di part ketiga dan part terakhir yaitu memusnahkan dan membersihkan
proses mininet, terminate and clear mininet process. Yang A, navigate to the terminal used to start mininet. Oke. Ini ya, mininet. Terminate the mininet by entering quit. Kita ketik quit. Oke, kita sudah menutup semua host tadi yang terminal kita buka. Ada beberapa. Lalu setelah quit mininet, clean up the process yang dimulai oleh mininet. Oke, kita sudo -c. Passwordnya CyberOps. Oke, clean up complete. Baik, pada lab 26.17 ini sudah kita laksanakan semua langkah-langkah dan instruksinya. Mungkin oleh karena itu saya cukupkan. Mohon maaf atas kesalahan kata ataupun kekeliruan dalam melakukan step-stepnya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.